sini saya akan membahas tentang lingkungan keuangan. Lingkungan keuangan adalah sistem kompleks yang terdiri dari institusi, pasar, instrumen, dan regulasi yang memfasilitasi aliran dana antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan yang membutuhkan dana atau peminjam. Pemahaman terhadap lingkungan ini penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh individu, perusahaan, dan pemerintah. Ada pilar-pilar utama lingkungan keuangan, terbagi menjadi 5. Yang pertama, pasar keuangan efisien. Itu dicarikan oleh likuiditas tinggi, harga yang mencerminkan informasi publik, transparansi, dan persaingan sehat. Yang kedua, ada institusi keuangan yang kuat, harus stabil atau solvable, efisien, memiliki manajemen risiko yang baik, dan patuh pada regulasi. Yang ketiga, ada regulasi dan pengawasan efektif, menjamin perlindungan investor, stabilitas sistematik, integritas pasar, dan penegakan hukum. Yang keempat, ada infrastruktur keuangan modern, termasuk sistem pembayaran, clearing, teknologi informasi untuk efisiensi dan keamanan. Yang kelima, ada tata kelola keuangan yang baik, yaitu menekankan akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan independensi lembaga pengaturan. Instrumen keuangan adalah kontrak atau aset yang memiliki nilai moneter dan dapat diperdagangkan. Instrumen ini mempresentasikan klaim atas aset atau pendapatan di masa depan. Dalam konteks yang lebih luas, instrumen keuangan adalah alat yang digunakan untuk memindahkan dana antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung investor kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana atau peminjam atau penerbit. Regulasi keuangan. Regulasi keuangan adalah serangkaian aturan hukum dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi operasi pasar keuangan, institusi keuangan, dan pelaku pasar lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, efisien, transparan, dan akuntabel, serta melindungi kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Otoritas Regulasi Keuangan di Indonesia. Di Indonesia, otoritas utama yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan sektor keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki wewenang dan mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau asuransi, dana, pensiun, lembaga pembiayaan, dan lainnya. Bank Indonesia atau BI juga memiliki peran penting dan menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan monitor dan sistem pembayaran. Interaksi dinamis dalam lingkungan keuangan. Lingkungan keuangan bukanlah kumpulan elemen statis, melainkan sebuah sistem yang hidup dan terus berubah di mana berbagai komponen saling berinteraksi secara dinamis. Interaksi ini menciptakan kekuatan yang tren yang membentuk arah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Memahami dinamika interaksi ini sangat penting untuk menganalisis resiko, peluang, dan perubahan yang terjadi dalam dunia keuangan. Tantangan utama dalam lingkungan keuangan modern yaitu yang pertama, keamanan cyber atau cyber security. Meningkatkan digitalisasi membuat sistem keuangan semakin rentan terhadap serangan cyber yang canggih. Perlindungan data nasabah, infrastruktur kritikal, dan integritas sistem menjadi prioritas utama. Kedua, kesenjangan regulasi dan arbitrase regulasi, yaitu perkembangan fintech dan aset kripto seringkali berjalan lebih cepat daripada pembentukan regulasi yang komprehensif. Hal ini dapat menciptakan celah regulasi dan risiko terjadinya arbitrase regulasi atau pelaku usaha mencari yurisdiksi dengan regulasi yang lebih. Ketiga, perlindungan konsumen dan literasi keuangan, yaitu inovasi keuangan dan kompleksitas produk baru dapat menimbulkan risiko bagi konsumen jika mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup. Perlindungan konsumen, peningkatan literasi keuangan menjadi semakin. Yang keempat, yaitu stabilitas sistemik dalam era inovasi, yaitu integrasi teknologi baru dan munculnya permainan tradisional dalam sistem keuangan dapat menimbulkan risiko sistemik baru yang perlu diidentifikasi dan dikelola oleh regulator. 5. Ketidaksetaraan akses dan inklusi keuangan, yaitu meskipun fintech berpotensi meningkatkan inklusi keuangan, kesenjangan akses ke layanan keuangan masih menjadi tantangan terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu atau tinggal di daerah terpencil. 6. Isu privasi dan etika data, yaitu penggunaan big data dan AI menimbulkan pertanyaan penting terkait privasi data, keamanan data, dan potensi bias dalam algoritma. Kesimpulan, secara keseluruhan, lingkungan keuangan adalah ekosistem yang terus berevolusi. Pemahaman yang mendalam tentang komponen, interaksi, tren, dan tantangan sangat penting bagi individu, pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan regulator untuk membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi pada sistem keuangan yang sehat, stabil, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.